Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ali Masudi. Ya, langsung saja di depan saya ini ada Cerit Turbo yang rencana akan saya restorasi. Nah, ini mobil baru dapat ya, dan ya harganya murah. Ya, karena harganya murah ya sudah pasti ya, tentu ini PR-nya banyak ya. Untuk PR ini yang paling berat bukan pada pasrah mesin ya. Ya, yang paling banyak PR itu mungkin malah di bodi ya, karena bodinya ini ya terus terang banyak kropos. Nanti akan kita restorasi, kita buka semuanya, nanti akan kelihatan kroposnya. Nah, untuk mesin kondisi seperti ini alhamdulillah komplit ya mesinnya. Jadi untuk teman-teman yang mungkin beli ingin menghidupkan Cerit turbo ya, beli mobil Cerit yang turbo tapi ingin dihidupkan turbonya, nah yang perlu diperhatikan adalah kondisi kelengkapan dari mesinnya ya. Kalau mesinnya masih komplit, masih lengkap ya, pasti untuk restorasi menghidupkan turbonya lebih mudah. Tapi kalau sudah banyak yang hilang komponen pendukung turbonya ya, restorasi biayanya akan lebih banyak, lebih besar ya. Jadi apa saja yang perlu diperhatikan ketika beli Cerit turbo yang niat memang mau dihidupkan turbonya ya. Yang pertama ya dari fisik yang terlihat dulu aja. Yang perhatikan ini harus ada atas box ini ya, ini turbonya nih, boxnya ini harus ada. Kemudian karbunya harus karbu ori turbo. Nah, ini untuk memperhatikan, untuk ngeceknya perbedaannya hanya di sini aja. Nah, ini kalau untuk nempel selang ini ini ada spot untuk menggerakkan step sekunder ya, barrel sekunder. Nah, ini masih ada nempelnya menghadap keluar. Nah, ini berarti ini punya Cerit turbo. Tapi kalau yang Cerit biasa atau karbu yang biasa ini menghadap ke dalam, menghadap ke turbo. Nah, ini menghadap keluar sini ya. Jadi ini punya Cerit turbo, karbunya masih aslinya. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan, ini boxnya harus ada. Soalnya ini walaupun kelihatannya sepele ya, tapi kalau ini enggak ada, nyari ini copotan ini susah ya. Dan kalau ada pun biayanya harganya agak mahal. Jadi sebisa mungkin cari yang komplit ya. Ini ada, korbunya ada, pop filternya ada. Nah, kemudian manifold turbo ini juga harus ada ya, masih orinya kalau bisa. Kalau enggak ada ya tentu biayanya akan lebih besar kalau mau hidupkan turbonya, karena harus membuat ngelas dudukan untuk turbo ya. Ini biayanya pasti lebih banyak, tapi kalau masih ada aslinya lebih enak ya. Nah, ini turbonya kondisi mati karena ini pipa oli juga enggak dipasang ya. Nah, ini juga harus ada manifold yang setelah turbo ke knalpot ini ya, manifold ini tabungnya ini harus ada. Nah, itu terus kemudian delconya dipastikan bentuknya seperti ini, delco vakum turbo itu ini seperti ini. Nah, ini bisa nggak kalau dikasih yang delco yang biasa non turbo ya, bisa, tapi nggak maksimal. Lebih maksimal ini pakai yang punyanya turbo khusus, karena ini bergerak maju mundur. Kalau yang mesin NA yang biasa itu dia bergerak tertarik aja, nggak bisa kedorong karena tekanan ya. Kemudian ini fuel pressure regulator ya, fuel pressure regulator FPR ya. Nah, ini untuk regulator tekanan bensin ini juga harus ada ya. Ini susah nyarinya ya, jadi kalau mau menghidupkan harus perhatikan, itu juga harus ada itu. Kemudian untuk mengatur tekanan bensin ini ada kontrolnya ada di sebelah sini, ini juga harus ada. Oh, kamu kekunci di dalam kucing yang oke, kontrolnya di dalam sini. Ini di sebelah kiri kursi penumpang yang depan ya. Nah, di atasnya ini ada kontrol untuk fuel pump ya. Jadi pompa bensinnya aslinya ini ada di dalam tangki ya, bukan di luar. Kalau ini sudah dimodif, pompa bensinnya ini ditaruh di sini, ini dikasih tambahan bahasanya rotak ya, dikasih tambahan itu. Tapi mobil ini hasilnya pompa bensin di dalam tangki. Kalau taruh di luar, kenapa harus di dalam tangki? Karena kok enggak di luar aja ya, kenapa harus di dalam tangki ya? Karena memang ini karakternya turbo, jadi ketika ada boost tekanan angin itu, kalau enggak dikasih tekanan tinggi kayak mirip-mirip pompa bensinnya injeksi ya, ada tekanan tinggi. Jadi di sini ini harus ada tekanan
Jadi dia bisa balik karena pompa seperti ini nggak kuat nahan tekanan angin dari turbo. Kadang bensinnya malah balik, maka kadang kayak nyendal-nyendal mau mati gitu. Tapi kalau dikasih fuel pressure regulator ini ya, jadi walaupun ada bus tekanan kuat ya, pompa bensin masih lebih kuat, jadi bensinnya masih bisa masuk ke dalam karbu. Itu untuk restorasi rencana di ceret turbo ini ya. Jadi saya katakan tadi, ini untuk mesin alhamdulillah masih komplit, jadi biayanya nggak akan banyak ya. Semoga aja, walaupun ini tadi ya sebenarnya saya hidupkan ini mesinnya agak kasar, tapi kalau dia kondisi kelengkapan pendukung turbonya masih komplit ya, insya Allah biayanya nggak banyak. Karena kalau komponen dalaman mesin ini ya bisa lah nanti substitusi dengan punyanya Hijet. Jadi Hijet itu spare partnya murah-murah, jadi agak tenang untuk kondisi mesin. Cuma ininya memang parah nih di bodi ini. Wah, ini harus dibongkar semua, nanti kita turunkan mesin semua. Nah ini ada keropos parah nih, ini di bawah aki, jadi kemungkinan akinya airnya tetes ke sana, jadi pada keropos di situ. Kemudian ya sebenarnya ini masih kaleng ya, jempol tipis lah samping gitu, atasnya masih kaleng, catnya sebagian masih ori sampai ngelupas ini ya, sebagian cat masih ori ya. Cuma ya tadi minusnya ini banyak keropos, ini catnya ori. Nah, tipis ini ori, banyak keroposnya. Untuk interior alhamdulillah ini masih komplit, masih bersih, masih rapi, setirnya juga masih bagus. Cuma ini sun visornya aja yang hilang gampang lah itu. Nah ini kalau dashboardnya door trim ini paling ya cuma ganti belakangnya hardboardnya ya. Jadi semuanya masih alhamdulillah masih utuh, sayangnya tapnya udah nggak ori. Kemudian AC-nya masih hidup dingin dan ini masih berfungsi normal ya. Untuk kontrolnya masih orinya ya, ini untuk kecepatan angin, ini untuk dinginnya. Nah ini untuk heater mobil ini, aslinya mobilnya sudah ada heater, entah mungkin ini karena build up ya, mungkin barangkali mobilnya jadi impor langsung dari luar negeri. Di sini ada pemanasnya. Nah, kalau mau difungsikan bisa nanti dicek. Jadi ketika nanti dibongkar saya cek sekalian, kalau ya nanti akan saya fungsikan aja, karena mobil kadang saya juga sering naik ke gunung ya, kadang di atas gunung ya agak dingin, lebih enak diangetkan pakai penghangat. Sayangnya tapnya ada nggak ori. Itu saja. Untuk bagian dalamnya masih bagus, terus belakangnya ya seperti inilah kondisinya yang akan saya bongkar restorasi total. Coba hidupkan mesin starter, indikatornya hidup cuma oli aja nih, parkir mati, indikator minyak rem mati, indikator dinamo ampere mati. Itu starter dulu, strengnya ada yang kendor. Oke, khasnya 3 silinder memang goyang, kipasnya udah nyala terus nggak otomatis. Cek knalpotnya, gas jeruk. Nah, gas. Oke, agak ngebul tipis. Nah, kondisi dari knalpot tadi ngebul putih, oli, terus ngebul hitam itu bensin, sama memang mesin pertama hidup ada ngembun juga. Jadi mesinnya ya bisa dibilang nggak begitu bagus. Nanti tetap kita bongkar, turunkan, kita bongkar isinya ya. Nah, ini kondisi bagian belakang ya. Sebenarnya dari cat ya ada yang lumayan, ada yang ori. Nah, ini cat orinya, tapi ya karena banyak keropos ya, nanti saya gebur, siram semuanya, digebur, di cat full kerok. Oke, sekian dulu dari saya, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.